Dia mengenal erangan anak-anaknya. Dia mengenal erangan engkau sebagai pendoa. Bahkan dia akan hadir untuk bermitra melakukan rancangan rencananya yang tidak gagal. Ketika saudara ada level-level, ada peningkatan, ada kenaikan, ada terobosan di dalam setiap bisnis pekerjaanmu, itu sebenarnya Allah bermitra. Jadi kalau Allah melakukan sesuatu, dia nggak setengah-setengah. Dia nggak kasih sisa-sisa. Dia kasih yang terbaik, yang excellent. Setan tidak suka ada pertobatan. Setan tidak mau ada yang dipulihkan dari doa-doa, pergumulan, erangan-erangan para pendoa umat-umat Tuhan di tempat ini. Tetapi ketika bersekutu, berkumpul, memecahkan roti, berbagi firman dan berdoa, maka saudara lihat mukjizat terjadi. Dia ingin menunjukkan sesungguhnya roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dia ingin menyatakan itu. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Proses yang kami hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan itu untuk mendewasakan kami. Oleh sebab itu Bapa, Roh-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku jika aku berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini atas kebaikan-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang menopang kami Bapa. Bahkan Roh-Mu tinggal tetap di atas kehidupan kami Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu
kasih Bapa Surgawi. Satu hal yang kami rindu, berdiam dalam hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau mengagungkan dan meninggikan-Mu. Urapi setiap kami ketika isi hati-Mu disampaikan. Ada sesuatu yang baru yang kami terima. Urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat pewahyuan bagi hamba-Mu. Dan sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, baik di tempat ini maupun di tempat lain, menerima berkat firman. Berkat yang sama dari Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu terjadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ya. Betapa Tuhan baik terhadap kita semua. Dia rindu untuk kita mengetahui, mengenal apa rencananya di dalam hidup kita. Pagi hari ini tema kita adalah rencananya tidak ada yang gagal. Saudara harus klaim bahwa rencana Allah tidak ada yang gagal. Amin. Sebab itu segala kebaikannya akan terjadi pada kita semua. Akan terjadi padamu. Pagi hari ini kita akan buka dalam kitab kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam kitab Roma 8 ayat 28 kita akan lanjut dan ini ya kitab Roma yang kita sudah bahas ayat 26, 27, 28. Kalau kemarin kita berbicara tentang 26 peran daripada Roh Kudus selama 2 minggu. Dan kemarin minggu kita berbicara tentang bagaimana hati nurani. Ya, dan hari ini kita berbicara bagaimana Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika Allah bekerja, tidak ada yang gagal. Haleluya. Inilah waktunya sekarang. Ya, katakan, inilah waktunya sekarang. Perkara ajaib terjadi bagi saya. Terjadi bagi kita semua. Mari kita baca Roma 8, ya. Ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat 28 ini saya mau bagikan poin per poin ya dari ayat 28 ini. Maka ketika kita tidak keluar dari konteks ini dan menjelaskan dari berbagai kata per kata, maka pertama kali kita lihat kata kita tahu sekarang. Jadi sekarang saudara harus tahu, jangan nggak tahu. Ya, saudara lihat kata kita tahu sekarang ini, ya saya memperhatikan. Kita tahu kalau dalam kamus KBBI-nya, kamus bahasa Indonesia, kata kita tahu, kata tahu, ya, tahu dengan menilik ciri-ciri, tanda-tanda, mengenali dari suaranya. Ketika saudara ada di dalam rahim ibu atau saudara yang menjadi ibu, saudara pasti tahu, ya. Mohon maaf kata ini kita sedang mengupas firman. Ketika tanda-tanda biasanya ini bukan saya mengerti dan tahu bagaimana masalah ibu-ibu ketika mereka melahirkan. Tanda-tandanya dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan. Bahkan ada yang melahirkan 7 bulan, bahkan ada yang melahirkan 9 bulan. Tahu tanda-tandanya. Ya, dia mengenali dengan baik waktunya. Ya. Dan ketika
sang bayi ini lahir, kita mendengar suaranya. Ya. Dan berapa kali kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda, apa yang dimaksud dengan mengenali suaranya. Saudara lihat, ketika seorang pendoa itu setiap keluarga, setiap permasalahan, rumah tangga, pergumulan saudara, ketika saudara mengalami yang namanya, tolong kita buka dulu, Kisah 7 ayat 34. Kisah 7 ayat 34. Kisah Para Rasul 7 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Berapa lama umat-umat Tuhan itu dikatakan berkeluh kesah? Kalau keluh kesah itu dalam artinya itu rintihan steknamos, ya, steknamos. Di dalam Keluaran 2 ayat 24, coba tolong dibagikan lagi supaya kita lihat dari bahasa Yunaninya dan bahasa Ibraninya. Keluaran pasal 2 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara lihat, selama 400 tahun lebih umat Tuhan ada dalam perbudakan. Mereka mengerang di situ. Tekanan hidup, penderitaan yang mereka alami. Ya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia serukan bukan seruan doa biasa. Tetapi doa yang mengerang adalah doa yang keluar dari tekanan hidup. Makanya di dalam Kisah Para Rasul ini juga keluh kesah mereka di tanah Mesir. Ya, di dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya nehaukau, ya, steknamos, hampir sama. Artinya apa? Gereja Tuhan di akhir zaman, ketika engkau sedang berdoa, sesungguhnya engkau sedang mengerang. Di dalam penderitaan, aniayakah, di dalam pergumulanmu kah, masalah penyakit apapun, ketika engkau sedang menaikkan doamu itu keluar dari dasar hatimu. Itu engkau sampaikan kepada Tuhan. Dan Allah menyelidiki. Kalau kita lihat di dalam ayat 26-27, dia menyelidiki setiap hati anak-anaknya, setiap doa anak-anaknya. Dan kalau dalam terjemahan lain dikatakan, Kisah 7 ayat 34, dalam terjemahan lain dikatakan, aku sudah melihat dan memperhatikan pahitnya penderitaan umatku di Mesir. Aku sudah mendengar keluhan mereka dan aku turun untuk membebaskan mereka sekarang. Mari, aku akan mengutus engkau kembali ke Mesir. Jadi di dalam penderitaan, di dalam perbudakan justru dikembalikan kembali kepada Mesir. Di situ, di tengah-tengah penderitaanmu, di tengah padang gurun, di tengah persoalanmu, sesungguhnya engkau lihat ada suara kelahiran. Ya, ada suara kelahiran. Setiap namanya, kalau kita dalam sebuah pergumulan hidup, apakah itu anak, apakah itu keluarga, suami, istri, pekerjaan, penyakit untuk minta kesembuhan, sesungguhnya engkau sedang mengeram itu. Engkau sedang membawa doa-doamu itu untuk naik kepada tahta sorgawi. Lalu kita lihat di dalam poin B-nya dalam kamus KBBI. Mengerti sesudah melihat, kata tahu. Ternyata begini. Makanya terkadang kalau saudara dalam persoalan, proses, ketika saudara mendapatkan jawaban, ternyata, begini cara Tuhan. Artinya saudara harus alami padang gurun. Disitulah tekanan hidup, ada jalan keluar, ada sesuatu yang indah. Kalau saudara menjadi seorang ibu
itu ketika saudara lihat bahwa ketika ibunya selama 9 bulan dia membawa beban. Ketika sang bayi, sang benih itu lahir, ternyata dia melihat dengan tangisan keras ini anak, dia melihat anakku cakep luar biasa, cantik luar biasa. Terima kasih Tuhan selama ini Tuhan. Memang beban aku bawa selama 9 bulan. Memang beban berat yang aku terima. Padang gurun, persoalan, aniaya, tekanan hidup, penyakit apapun yang aku alami. Ketika saudara mengalami, baru indah pengalaman saudara. Bukan pengalaman orang. Ya. Pengalaman pribadimu yang engkau beritakan. Pengalaman pribadimu yang orang lain akan melihat. Kalau kita menyaksikan pengalaman orang lain, maka itu tidak indah bagi hidupmu. Usahakan apa yang terjadi dalam hidupmu, sesuatu apa yang ada di hidupmu, di situ saudara melihat, ternyata ketika aku mengalami tekanan, sesungguhnya Tuhan membawa aku dewasa dan melihat jawaban-jawaban yang indah. Amin. Nah, saudara lihat. Ada suara kelahiran. Setan tidak suka suara kelahiran. Ingat Matius, Markus, Lukas mencatat. Ketika ada suara kelahiran. Di situ bayi-bayi dibunuh Herodes. Dan dia tidak suka suara kelahiran. Bila perlu di dalam rahim ini mati. Bila perlu, kalau saudara melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau keluar pun bayi ini bila perlu tidak usah bersuara keras. Cukup membisu, lahir, sekedar lahir. Tapi tidak bersuara. Artinya apa? Bisu. Tidak enak. Suara kelahiran. Ketika saudara mengalami tekanan, yang setan takutkan adalah ketika saudara dipulihkan, ketika saudara berdoa sungguh, ketika saudara ada dalam tekanan dan ada suara kelahiran seperti sebuah mata uang ada dua sisinya. Ya. Ada penderitaan tetapi ada jalan keluarnya. Ada di dalam kandungan tetapi ada dalam proses kelahiran. Dan setan tidak suka. Ada mukjizat, ada kesembuhan, ada jawaban, ada pemulihan bagi anak-anak Tuhan. Setan tidak suka bila perlu dibungkam. Makanya ketika mencari orang Majus ini, nanti kamu pergi ya. Setelah itu kembali kasih tahu di mana ini anak. Ya, dengan tujuan ingin membunuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Orang Majus tidak kembali, marah langsung Herodes. Dia semua pukul rata anak-anak, terjadi yang namanya tangisan di Marah. Tangisan, dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan begitu. Banyak anak-anak mengalami kematian dan setan tidak suka. Yang kedua, suara kelahiran, suara yang terdengar itu ada di loteng Yerusalem. Ini yang setan tidak mau. Kalau ada dalam penderitaan, ada suara jawaban, ada mukjizat, ada pertolongan, ada yang namanya rencana Allah yang berhasil, yang dinyatakan di dalam anak-anaknya. Ini setan tidak mau. Makanya dalam Kisah 2, bagaimana caranya? Coba kita lihat Kisah 2 ayat 41 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43, demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, saudara lihat. Setan tidak suka ada pertobatan. Setan tidak suka ada ribuan umat, jutaan umat mengalami pemulihan lahir baru. Setan tidak suka. Bagaimana caranya? Dibungkam. Dibunuh sekalian karakter. Ini yang namanya pembunuhan karakter. Saudara jangan heran di tengah-tengah pelayananmu. Ya, setan akan merusak hidupmu. Apakah lewat pelayananmu, lewat pekerjaanmu, lewat anak-anakmu, lewat keluarga, cucu dan mantu dan segalanya. Saudara,
saudara sedang digoncang. Supaya apa? Tidak fokus tentang suara kelahiran ini. Terus, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. dan ini saudara, pada waktu pelajaran saya kemarin, dan saya melihat dari kunci 41, 43 ada di 42. 42 ini berbicara ketika mereka tekun itu terus menerus segala sesuatu yang dilakukan tanpa henti, kata tekun. Tidak bosan-bosannya, tidak putus asa. Segala sesuatu yang dilakukan dari hari ke hari itu dan itu. Kata tekun. Dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan proskuneo. Ya. Dan dikatakan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Artinya apa? Ada kasih di situ. Ketika saudara berkumpul, ada kasih. Memecahkan roti, berbagi kasih, berbagi firman, saling menguatkan. Di situ dia berdoa. Maka apa yang terjadi? 43-nya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini yang setan takut di tempat ini. Ketika saudara masuk dalam dimensi doa dan puasa, setan tidak mau ada suara kelahiran pertobatan. Setan tidak mau anak-anak Tuhan di tempat ini diberkati. Dan bagaimana caranya digesek? Bagaimana caranya dihancurkan? Dari segala sisi. Saudara harus tanggap bahwa segala sesuatu ketika kita memulai dengan erangan-erangan ini kita kumpulkan semua permasalahan-permasalahan dan kita masuk dalam dimensi doa. Dan setan tidak suka ada bayi yang lahir. Setan tidak suka ada pertobatan. Setan tidak mau ada yang dipulihkan dari doa-doa pergumulan, erangan-erangan para pendoa umat-umat Tuhan di tempat ini. Setan tidak mau. Saudara diberkati. Tetapi ketika bersekutu, berkumpul, memecahkan roti, berbagi firman dan berdoa, maka saudara lihat mukjizat terjadi. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, anak-anakmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, pelayananmu dipulihkan. Ini yang terjadi. Tanggap. Apa yang kita lakukan? Berbagai sisi, panah-panah hitam, panah-panah merah sedang menghantui, sedang menembak hatimu, sedang menembak pikiran-pikiranmu. Ketika saudara tanggap, mari hidup dalam persekutuan. Saling menguatkan, saling berbagi, saling, semua kata saling. Saling memperhatikan, saling mendoakan, saling melihat. Itu kalau memecahkan roti dan berdoa seperti begitu. Ya. Dan ketika kita perhatikan di dalam poin kedua, dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah ini penting. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika erangan itu, doa-doa yang mungkin saudara menangis, saking sesaknya hatimu, saking gak ada jalan keluar. Kalau saudara lihat ketika saudara mengalami keluarga saudara ada yang sakit, saudara lihat bahwa pingin Tuhan adakan mukjizat, sembuhkan dia. Itu dari dasar hatimu kau naikkan. Saudara lihat, yang di hati Tuhan teliti, Tuhan lihat apa doamu, kepada siapa, kepada keluarga siapa, masalahnya apa. Dan ketika eranganmu itu naik, maka tinggal tunggu waktu suara kelahiran itu akan segera tiba. Ya, akan segera tiba. Dan kata turut bekerja, kata Allah turut bekerjanya itu sonergeho. Kata sonergeho, bekerja sama. Kata sonergeho, membantu dalam pekerjaannya. Bermitra. Jadi saudara berdoa, sesungguhnya saudara sedang bermitra.
Catat baik-baik. Ketika saudara berdoa, saudara sedang bermitra dengan Allah untuk melakukan perkara-perkara hebatnya. Musa, Allah bermitra dengan Musa. Elia, Allah bermitra dengan Elia, menurunkan api, menurunkan hujan. Allah ingin menyatakan kuasanya lewat hamba-hambanya, lewat anak-anaknya, lewat para pendoa, lewat para pelayan. Allah sedang bermitra kepadamu. Karena dia mau bekerja lewat pribadi saudara. Mungkinkah itu pekerjaanmu? Saudara lihat. Makanya jangan heran ketika saudara ada level-level, ada peningkatan, ada kenaikan, ada terobosan di dalam setiap bisnis pekerjaanmu. Itu sebenarnya Allah bermitra. Allah sedang bermitra. Ketika anak-anakmu sukses, anak-anakmu dalam 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, mungkin dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaannya, dalam keluarganya, sesungguhnya ketika engkau berdoa, Allah bermitra kepadamu untuk kesuksesan anak-anakmu. Setuju? Saudara catat baik-baik, tidak ada doa yang tidak dikenal Tuhan. Bukan ditahu, tapi dikenal. Dia mengenal erangan anak-anaknya. Dia mengenal erangan engkau sebagai pendoa. Bahkan dia akan hadir untuk bermitra melakukan rancangan rencananya yang tidak gagal. Dia ingin melakukan yang dahsyat bagi hidupmu. Yang kedua, mengajukan kekuatan bersama. Dahsyat Sornegeho ini. Dahsyat Sornegeho. Dia ingin mau melakukan kedahsyatannya. Jadi jangan heran. Engkau menjadi kesaksian. Kenapa? Kenapa kalian mengalami peningkatan dalam pekerjaanmu? Mengalami peningkatan dalam usahamu? Mengalami peningkatan dalam pelayananmu? Di dalam apapun, segala hal. Dia ingin menunjukkan sesungguhnya roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dia ingin menyatakan itu. Karena dia ingin bermitra dengan hidupmu. Setuju? Dan saya melihat jemaat-jemaat sudah mulai menangkap visi di tempat ini. Kita akan mempersiapkan mempelai-mempelai Kristus. Terjadi pemulihan. Segala media kita sedang masuk. Ya, sedang mempersiapkan pribadi lepas pribadi, orang per orang. Menjadi pribadi-pribadi yang menambah wawasannya, menambah urapannya, menambah pengertiannya, pemahamannya, kebijaksanaannya. 2023 kita sedang menata itu semua. Bukan menata dengan logika, tetapi menata di dalam erangan doa kita. Di situ hikmat turun. Apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan ini? Apa yang harus kita lakukan dalam keluarga lepas keluarga? Pekerjaan lepas pekerjaan. Semua Tuhan akan atur. Segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu pas. Bahasa aslinya pas. Segala peristiwa. Segala keadaan. Segala perkara. Segala waktu. Dan dia tidak dibatasi oleh waktu. Untuk hari esok, untuk minggu esok, untuk bulan besok, untuk tahun besok. Segala waktu dia Allah yang akan bermitra sama kita. Dia akan mengerjakan sesuatu. Ya, dan dia mau bekerja. Karena saudara membuka ruang di hati saudara. Karena kemarin di pasal 27, hati saudara sudah dipulihkan. Dan hati dan Roh Kudus dan Allah Bapa menyelidiki hati nuranimu. Kalau hatimu sudah dipulihkan, maka hari ini 28, lihat cara kerjanya Allah. Lihat cara kerjanya Allah. Ketika 26 berbicara Roh Kudus bekerja di dalam doa. Ketika engkau dipulihkan, maka sekarang engkau lihat bagaimana cara kerja Allah di dalam hidupmu. Hati yang pulih. Dahsyatnya Allah bekerja. Segala peristiwa, apapun peristiwanya, mau COVID, mau apapun. Saudara lihat,
segala keadaan. Sekarang saudara cek, keadaan apa yang aku alami sekarang? Saudara harus pastikan bahwa dia bekerja dalam diri saudara. Segala perkara, apa perkaramu? Hari ini, ke depan, perkara apa yang Anda alami hari ini? Yang kemarin, perkara apa yang Anda alami? Pastikan perkara yang kemarin, hari ini, engkau dapat jawaban. Hari esok ada jawaban. Yang kemarin biarlah kemarin. Tetapi hari ini, Tuhan, inilah suara kelahiran itu. Dan aku melihat selama 9 bulan ketika bayi ini dieram, suatu ketika tanda-tandanya, waktunya, teriakkan bayi ini lahir. Ya, dan jawaban hari ini juga seperti itu. Bagaimana, ya ini mau kata, bagaimana seorang ibu-ibu ketika menunggu waktunya? Diagnosa dokter berkata, lagi 1 minggu. Dan saudara menanti-nanti, saudara berusaha berbagai macam cara, tunggu 1 minggu. Ya, bahkan saudara melihat pas 1 minggunya, tunggu jam per jam, menit per menit, itu dak-dik-duk, dak-dik-duk, dak-dik-duk. Ya betul ya, saudara melihat, waduh ini Tuhan, semoga sehat baik ibu dan bayinya. Semoga. Tetapi begitu bayi itu luar biasa sukacita, bukannya ibunya saja, suaminya, anak-anaknya, saudara, bahkan opa-omanya sukacita. Itulah keajaiban Tuhan yang terjadi atas hidupmu. Bukan saudara-saudara saja yang mengalami sukacita, tetapi orang di sekitarmu akan bersukacita ketika Allah melawatmu. Ketika Allah menolongmu, memberikan jawaban, jadi tidak pernah sia-sia. Setiap perkara, setiap apapun ada kesudahannya. Setuju? Saudara lihat poin ketiga. Untuk mendatangkan kebaikan dalam Roma 8. Ya. Dan kita lihat kata untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu agathos, excellent. Bahasa Inggrisnya excellent. The best, yang terbaik. Yang excellent. Jadi kalau Allah melakukan sesuatu, dia enggak setengah-setengah. Dia enggak kasih sisa-sisa. Dia kasih yang terbaik, yang excellent. Kata Roma 8 ayat 26, demikian juga dalam Alkitab yang terbuka. Demikian juga Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri yang bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tidak terungkapkan oleh kata-kata. Dan ketika erangan itu sampai ke tata sorga, dia berikan yang terbaik kepada saudara. Mau kapan saudara diberkati? Mau kapan saudara disembuhkan? Ya. Dan waktunya dia adalah waktu yang terbaik. Inilah suara kelahiran. Suara kelahiran adalah suara doa. Tidak ada satupun erangan doamu yang tidak mendatangkan kebaikan. Makanya saya mau katakan kepada anak-anak juga. Apakah anak-anak, pemuda, remaja, atau masih sekolah minggu, ajarkan dia berdoa. Seberapa besar pun, seberapa lamanya atau seberapa cepatnya, bagi sekolah minggu, bagi pemuda remaja, yang penting dia dilatih untuk berdoa. Amin ya. Saudara lihat anak-anak berdoa. Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita.
Dan semakin banyak kita berdoa, semakin kita memperbesar kapasitas roh yang ada dalam diri kita untuk bekerja. Semakin banyak Anda berdoa, semakin Anda memperbesar kapasitas roh yang ada dalam diri kita untuk dia bekerja. Saudara lihat, poin selanjutnya, ketika kita masuk dalam dimensi doa dan puasa, ini saya akan perdalam. Sesungguhnya, roh yang dierami dalam diri kita bergelora. Saudara tahu, ketika ayam bertelur, bagaimana proses pecahnya telur ini untuk anak ayam keluar? Maka sang induk dia erami. Dibikin panas ini telur. Supaya apa? Makanya kalau telur keluar dari eraman induknya, dia dipanasin dengan suhu yang panas. Supaya telur ini menetas. Dan di dalam telur ini tumbuh dari putih sampai kuning, itu tiba-tiba berbentuk seperti anak ayam. Dan itu mesti dipanaskan, dierami. Ketika seorang ibu di dalam rahim ada anaknya, ketika masih ada janin yang kecil, ya, dari onggokan darah menggumpal dan membentuk suatu mungkin hidung, tangan yang kecil yang belum berbentuk. Dan lama-lama berbulan-bulan dikasih suplai makanan, susu, vitamin dari sang ibu untuk proses kelahiran, untuk pendewasaan, untuk membentuk anak ini. Dan ketika 9 bulan, dan dia melahirkan, Roh Kudus dalam dirimu sedang dieram. Roh Kudus dalam dirimu sedang dieram. Yang membuat panas daripada Roh Kudus adalah doa dan puasa. Ketika dia betul-betul di dalam eraman diri kita, maka ketika saudara tidak masuk dalam dimensi ini, lambat laun roh itu padam, dan dia tidak bisa bekerja dan berkarya. Apalagi kalau satu titik menggores di hatimu, dan titik itu lambat laun dia berkembang menjadi pola pikir. Dia berkembang untuk merasuk segala hatimu, pikiranmu. Makanya di ayat 27 kita bicara hati. Dan ketika dia berkembang, sesungguhnya Roh Kudus tidak dierami. Dan ketika dia dierami, dia katakan begini, dalam diri kita dia bergelora. Karena ada erangan, karena ada doa dan puasa, dia bergelora. Dan dia tidak tahan mau keluar, ingin berkarya, ingin memberkati pribadimu, memberkati anak-anakmu. Dia tidak tahan. Karena ada yang memanasinya di dalam dirimu, yaitu puasa dan doa. Jadi jangan anggap sepele doa. Dan kami selalu turun kepada ibunya. Setiap hari jam 10 pagi sampai kadang-kala setengah 12 mau buka puasa. Kami berdoa di tempat ini. Mengerang, menyampaikan, Tuhan ini persoalan yang terjadi. Tuhan ini jemaat-jemaatmu. Tuhan bela perkara dia. Tuhan pulihkan dia. Berkati dia Tuhan, berkati jemaat-jemaatku, berkati orang-orang yang menyakitiku, berkati orang-orang yang melukaiku Tuhan. Saya katakan berkati Tuhan, berkati dia Bapa. Dan erangan ini yang di dalam dirinya Roh Kudus bergelora. Saking bergeloranya jam 2 pagi kami dibangunkan. Dan kami buka firman ini. Dan pewahyuan turun. Sampai pagi jam 6 kami enggak sadar. Akhirnya kami persiapan di bawah. Persiapan di gereja.
Ya. Dan tidak ada yang tidak sehat. Sekalipun masih belum tidur dari jam 2 sampai jam 6. Tetapi spirit rohnya itu membangkitkan. Karena dia bergelora di dalam ini. Dia bergelora. Itulah hatimu. Ketika engkau berjumpa dengan orang. Ketika engkau melihat orang susah, orang dalam kesulitan, dalam penyakit. Roh yang dalam dirimu itu bergelora. Ingin melepaskan kuasa yang dalam dirimu. Ada otoritas dalam dirimu. Makanya pergunakan setiap hari. Kalau ayam itu setiap hari dia mengeram telurnya. Maka saudara setiap hari masuk dalam dimensi doa ini. Karena terjadi ledakan yang luar biasa. Karya-karyanya yang ajaib. Yang tidak bisa dipikirkan, yang tidak masuk akal. Dia sedang berkarya. Kalau saudara merubah cara kerja saudara. Dalam cara berbisnis saudara. Ketika saudara mengandalkan yang di dalam diri saudara ini. Dia bergelora. Langsung hikmat turun. Saudara tahu bagaimana Daud? Tidak masuk di akal Daud itu. Hanya seutas ya model untuk perang, untuk melempar batu. Tiba-tiba batu banyak beberapa biji. Hanya dia ayunkan. Hanya dia lempar begitu. Dan itu kena. Di kepalanya gue lihat. Kita tahu. Doamu terbatas. Kemampuanmu terbatas. Kepintaranmu terbatas. Modalmu, usahamu terbatas. Pendidikanmu terbatas. Tapi Roh Kudus yang ada dalam dirimu akan bekerja tanpa batas. Dia akan melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Dia akan berkarya. Sebab itu saudara lihat. Bagi yang poin keempat. Bagi mereka yang mengasihi dia. Ya, kata bagi mereka yang mengasihi dia. Galatia 4 ayat 6. Galatia pasal 4 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara lihat, di dalam ayat ini dikatakan dan karena kamu adalah anak. Kalau dalam terjemahan lainnya dikatakan karena kita adalah anaknya. Allah mengutus roh anaknya itu ke dalam hati. Baik-baik catat. Dia tidak masuk dalam pikiranmu. Tetapi dia masuk ke dalam hatimu. Karena dari situ tempat Allah mau berkarya di hatimu. Jadi hati itu sangat menentukan karya Allah. Maka dikatakan engkau anak. Allah mengutus roh anaknya itu ke dalam hati kita. Supaya sekarang kita melakukan, mengakui Allah sebagai Bapa yang kita kasihi. Ya Aba, ya Bapa. Kalau saudara menjadi di dalam terjemahan lain, ya hanya orang Israel yang menjadi anak sulung. Tetapi kita oleh karena Kristus menjadi anak-anak sulungnya. Ya, dan saudara lihat, apakah kita mengasihi Allah? Saya ingin tanya, apakah kita mengasihi Allah? Bagi mereka yang mengasihi Dia, apakah saudara mengasihi Allah? Apakah saudara mengasihi Allah? Amin. Cintailah doa. Tatapan saudara, saya ini tetap Pak Yakub, tidak berubah. Ketika saya sampaikan, saudara mengasihi Allah, cintailah doa. Saudara, doa itu napas hidupmu. Doa itu napas kesuksesanmu. Doa itu napas kesuksesan anak-anakmu. Keberhasilan pekerjaanmu, usahamu, itu doa. Itu yang menentukan.
Dan saudara lihat, di dalam poin kelima, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Jadi hari ini yang sesuai dengan rencana Allah, apa maksudnya? Galatia 4 ayat 7. Galatia pasal 4 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kamu ahli waris. Roh Kudus dalam dirimu ingin menyatakan, anakku, engkau ahli waris. Makanya dikatakan begini dalam terjemahan lain. Sekarang kita bukan lagi hamba. Ketika mereka ada di Mesir, ada dalam perbudakan, ada dalam penderitaan. Tetapi di zaman Roh Kudus dikatakan, kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah sendiri. Karena kita adalah anaknya, segala miliknya adalah milik kita. Oh, saudara tidak yakin milik saudara? Hah? Segala miliknya adalah milik yang ngomong pendeta. Makanya kalau kita berbicara tentang miliknya dia, ini bukan teori kemakmuran, ini firman. Makanya di dalam ayat kemarin dikatakannya sesuai dengan ukuran Allah. Makanya bagaimana sesuai dengan ukuran Allah? Nanti Roh Kudus yang menyelidiki di hatimu apa yang engkau minta. Apakah permintaanmu justru membawa jauh hidupmu? Itu Tuhan yang tahu. Makanya kata ukuran Allah itu adalah ukuran. Saudara bisa mengukur bagaimana kehidupan saudara. Kalau saudara diberkati semakin jauh, kan Tuhan juga sedih. Ukuran Allah adalah ukuran bagaimana dia mau melihat anak-anaknya ketika dia dijawab, ketika dia diberkati, justru tidak membuat sombong, tinggi hati, ya, cuek sama orang, ya, tuding orang, maki orang, atau dagunya tidak ada penundukan diri, tidak mau melihat sesamanya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, mereka bertekun, berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Kata memecahkan roti, saudara saling mengasihi. Semakin diberkati, semakin mengasihi. Semakin diberkati, semakin saudara rendah hati. Haleluya. Dan rencana, sebab demikianlah rencana Allah. Demikian, jadi tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidupmu. Tidak ada sebenarnya. Yang membuat kita gagal adalah karena kita membuat dingin Roh Kudus dalam diri kita. Kita nggak butuh kerja Roh Kudus ini. Kita tidak mau aktifkan Roh Kudus ini. Padahal Roh Kudus ingin membuat segala sesuatu. Ingin bekerja, bermitra dengan saudara. Ingin apapun kerjaan. Saudara buka usaha baru, makanya saya selalu berkatakan, buka saja. Percaya, buka. Kenapa saya berkata gitu berani? Kenapa? Karena Allah sedang bermitra ketika engkau berbuka sesuatu usaha. Saya merasa yakin itu. Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam doa dan puasa, ada hikmat, ada pewahyuan. Terkadang memang butuh modal. Saya setuju. Tetapi apakah modal itu segala-galanya? Tidak juga. Tetapi ketika kau memulai dari hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Makanya di situ ada ledakan. Ada ledakan. Setiap apapun yang kau lakukan, naikkan kepada Tuhan. Maka di ayat Keluaran 4 ayat 22, ayat terakhir kita. Keluaran pasal 4 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel itu anak sulung ya. Tetapi jangan lupa, lewat karya Roh Kudus, lewat penebusan Kristus, saudara menjadi anak sulung karena Kristus.
Anak sulung adalah anak yang menerima berkat kesulungan. Berkat apa yang bapaknya punya kalau dalam perjanjian lama. Tetapi sekarang dalam perjanjian baru, karena Kristus kita menjadi anak sulung. Dan kita menerima segala kebaikan-kebaikan. Jadi kalau Israel diberkati, saudara juga diberkati. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Saudara juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang untuk menyembah Dia. Hari ini kita masuk di dalam dimensi doa. Sampaikan dalam isi hatimu. Tidak usah lihat kiri dan kanan. Lihat pribadimu dengan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pujian. Sebelum kita masuk dalam doa. Ketika pujian ini dinaikkan. Saudara lihat kata per kata. Dan imani setiap pujian ini. Dan ketika saudara masuk di dalam penyembahan. Sementara rohmu sedang kau naikkan. Jeritan hatimu kau naikkan. Setelah hari ini. Saudara lihat hari esok. Saudara lihat hari lusa. Saudara lihat minggu depan. Karya Roh Kudus akan bekerja dahsyat dalam hidupmu. Roh Allah yang hidup penuhi hati kami Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Pulihkan hati kami Bapa hari ini. Turunlah Tuhan. Turunlah urapan Tuhan. Membangkitkan kuasa-Mu. Ada kuasa yang keluar dalam dirimu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin Yesus. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Apa yang membelenggu hidup saudara saat ini? Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu. Dipenuhi urapan baru. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Izinkan hari ini kita masuk dalam dimensi penyembahan. Roh Kudus ingin berkarya dalam hidupmu saat ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah
memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Bebaskan umat-Mu saat ini Tuhan. Bebaskan, hati belenggu mereka dosa, yang belenggu penyakit, belenggu kegagalan. menjelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran Bangkitkan pujian Roh-Mu. membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Oh, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Ialah Rabbaya Berkaryalah Roh Kudus. Pelipat gandaan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami bersyukur, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Ambil alih Roh Kudus. Dalam doa puasa kami Tuhan, saat ini kami memohon kepadamu Tuhan. Mari Engkau lihat umat-Mu saat ini. Mereka yang terbelenggu Kau bebaskan. Ada kelepasan, ada pemulihan. Terjadi setiap keluarga lepas keluarga. Sembuhkan Tuhan. Yang sakit saat ini, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Saudara yang rindu terobosan,
Di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap usaha dan bisnismu, Engkau taruh tangan di hatimu. Kami hamba akan berdoa. Kiala rabas syakatak ala rabayas syakatak. Roh Allah yang ada dalam hatimu, yang dalam dirimu besar, dia menjadi mitra dalam hidup pekerjaanmu. Dia akan membuat segala karya-karya besar. Engkau naik tidak turun. Engkau diberkati. Ada peluang-peluang baru. Ada terobosan-terobosan baru. Terjadi bagi pekerjaanmu. Terjadi bagi usahamu. Hari ini juga karya Allah terjadi. Tidak ada yang gagal. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Nyatakan Tuhan, jadikan pengusaha-pengusaha sukses. Jadikan mereka berlipat kali ganda Tuhan. Terbuka lahan-lahan baru bagi umat-Mu. Engkau lipat gandakan anak-anak mereka, hidup mereka, orang tua mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Anda yang sakit saat ini, bagi Anda yang sakit, baik di tempat ini maupun di tempat lain, lewat media, Tuhan jamah hidupmu. Kanker Tuhan sembuhkan. Tumor, penyakit ginjal, jantung, segala penyakit di paru-paru, organ-organ tubuh. Hari ini di dalam dirimu ada Roh Kudus yang besar. Dia sedang melakukan perkara besar. Engkau sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit kami patahkan, kami cabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan. Kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau mereka sudah jauh dari Tuhan, Tuhan kami rebut rohnya. Supaya dia tetap yakin dan percaya. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Ada janji yang kekal. Yaitu hidup yang kekal. Kami rebut anak-anak kami. Kami rebut Tuhan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka setia. Mereka taat. Mereka tidak akan meninggalkan jauh kepada keyakinan mereka. Kami rebut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau bersyukur bahwa Allah akan melakukan perkara besar. Tidak ada yang gagal dalam kehidupan kami. Rencana Allah, rencana yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, rencana Allah dalam hidupmu ada rencana yang besar. Terjadi, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Haleluya Tuhan. Yang Kami bersyukur karena Roh-Mu dahsyat. Karena Roh-Mu dahsyat. Karena Roh-Mu dahsyat. Tuhan. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bolehkah saudara bangkit berdiri? Kita akan mengucap syukur. Setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Ibu Gembala, selalu bersyukur. berdoa siapa di tempat ini? Selalu Lepaskan berkat bagi jemaatmu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Allah yang ada di dalam hidup kami adalah Allah yang besar. Allah yang sanggup mengerjakan hal-hal yang besar. Allah yang sanggup memulihkan kami, melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, terus bangkitkan roh-Mu atas hidup kami. Biar roh-Mu terus menyala-nyala ya Tuhan. Biar roh-Mu semakin membara atas hidup kami. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup mengerjakan hal dahsyat atas hidup kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur Bapa. Karena kami ada bagian di dalam rencana-Mu. Jangan biarkan kami keluar di dalam rancangan-Mu. Tetapi izinkan kami Tuhan tetap ada di dalam rancangan-rancangan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, agar Engkau senang bertata di dalam bait-Mu ini Tuhan. Agar Engkau senang bertata di dalam bait-Mu Bapa. Kami adalah bait-Mu Tuhan. Kami adalah bait-Mu Yesus. Itu sebabnya sucikan dan kuduskan kami. Hamba berdoa Tuhan, setiap kuasa-kuasa yang lain, roh kepahitan, roh sakit hati, roh kemarahan, roh kepahitan Tuhan yang menggores bait-Mu, hamba patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus ya Tuhan. Ini adalah bait-Mu. Dan bait-Mu adalah bait yang kudus. Bait yang tidak tercemari. Tempat Engkau bertata. Tempat Engkau mengerjakan hal yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menantikan janji-Mu dengan sabar hingga waktu-Mu tepat bagi kami. Di dalam nama Yesus yang sabar menanti janji Tuhan, katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang engkau kerjakan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah,
Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkati engkau di bumi, diberkati engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.